capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Gaji Lisandro Martinez akan naik 3 kali lipat. Manchester United berencana untuk memberikan kontrak baru untuk Lisandro Martinez. Kontrak tersebut akan membuat gaji sang bek tengah naik 3 kali lipat. Laporan dari Daily Star itu mengemuka setelah Lisandro Martinez tampil impresif di musim perdananya mengenakan jersey kebesaran Manchester United. Ya, dia baru tiba di Old Trafford di awal musim ini. Pemain yang didatangkan dari Ajax Amsterdam tersebut sempat diragukan sebagai seorang bek tengah. Tingginya hanya sekitar 175 cm. Publik Inggris menilai dirinya terlalu pendek. Lisandro Martinez menyingkirkan anggapan remeh tersebut. Dia justru jadi salah satu bek terbaik Manchester United di musim ini dan dimainkan secara reguler dengan Rafael Varane di jantung pertahanan. Menurut laporan yang sama, kontrak baru Lisandro Martinez tersebut hanya akan berdampak pada gajinya, tetapi tidak dengan durasi kontraknya. Lisandro Martinez kabarnya sekarang mendapatkan 50.000 pound sterling per pekan. Pemain berkaki kidal tersebut akan mendapatkan gaji baru mencapai 150.000 pound sterling per pekan. Sementara itu durasinya tidak akan berubah. Lisandro dijadwalkan tetap akan membela United hanya hingga 2027 mendatang sesuai dengan kontrak awal. Rencana kontrak baru Lisandro Martinez ini pun bakal jadi salah satu keputusan mutlak. Kenaikan gaji tersebut semata-mata sebagai hadiah untuk musim perdana Lisandro Martinez yang impresif. Karena mutlak, proses pergantian pemilik klub tidak akan mengubah rencana tersebut. Justru pemilik baru harus berkomitmen untuk mempertahankan Lisandro Martinez. Manajer Erik ten Hag dan juga tim pelatih yakin Lisandro Martinez bakal punya masa depan cerah. Kontrak baru tersebut dinilai tidak akan merugikan. Sementara itu Lisandro Martinez diketahui sudah mengakhiri musim ini lebih cepat karena cedera. Lisandro cedera sejak pertengahan April 2023 lalu. Dia diperkirakan baru akan pulih di akhir Juni 2023. Amad Diallo mencetak gol luar biasa di semifinal playoff kejuaraan. Pemain pinjaman Manchester United Amad Diallo mengalami musim yang tidak terlupakan di Sunderland. Pemain sayap tersebut mencetak gol dari tendangan bebas yang menakjubkan di leg pertama semifinal playoff Championship melawan Luton Town pada Sabtu. Amad Diallo menyamakan skor menjadi 1-1 dengan upaya melengkung dari luar kotak penalti yang membuat manajer Sunderland Tony Mowbray menyebut prospek yang menjanjikan tersebut sebagai pesulap lapangan. Gol Amad Diallo melawan Luton pada hari Sabtu menghasilkan kemenangan 2-1 untuk Black Cats. Troy Hume mencetak gol kemenangan jelang perjalanan Sunderland ke Kenilworth Road untuk leg kedua pada Selasa malam. Tony Mowbray menyebut Amad Diallo sebagai pesulap setelah pertandingan, mengatakan melalui Manchester Evening News bahwa Amad Diallo dia seorang pesulap dengan kaki kirinya dan dia mencetak banyak gol seperti itu di musim ini, ungkap dari Tony Mowbray. Amad Diallo terus memenangkan hati Sunderland setelah musim yang menakjubkan bersama dengan Black Cats. Pemain muda Pantai Gading tersebut telah menikmati musim ini di Championship, membantu timnya ke semifinal playoff. Sunderland mengamankan tempat di babak playoff setelah hari terakhir yang sangat dramatis di Championship, dengan Amad Diallo mengakhiri musim sebagai pencetak gol terbanyak klub dengan 13 gol. Saat ini dia telah mencetak gol ke-14 di musim ini dalam pertandingan kandang terakhirnya di Stadium of Light. Luton Town memimpin lebih awal di leg pertama pertandingan semifinal, tetapi hanya beberapa menit sebelum jeda, Amad Diallo muncul dengan langkah bagus saat dia melakukan tendangan melengkung yang indah ke sudut jauh. Sunderland ingin mengamankan promosi mereka dan kembali ke papan atas untuk pertama kalinya sejak 2017, dan pasukan Tony Mowbray akan mengandalkan Amad Diallo. Mantan pemain muda Atalanta tersebut kemungkinan besar akan ditawari lebih banyak menit bermain di dalam tim utama United di musim depan. Dan jika dia terus tampil menawan dan membuat Erik ten Hag terpesona. Vincent Kompany berikan keputusan untuk Wout Weghorst bertahan di Manchester United ataupun tidak. Wout Weghorst akan mengakhiri musim ini sebagai pemain pinjaman di Manchester United. Namun akankah dia kembali ke Burnley di musim depan? Striker jangkung asal Belanda Wout Weghorst dipinjam Manchester United pada bursa transfer Januari setelah mendapatkan lampu hijau dari klub induknya Burnley untuk hengkang dari klub Turki Besiktas. Selama bersama dengan Red Devils, Weghorst telah memenangkan Piala Liga, tetapi hanya mampu membukukan 2 gol dalam 28 penampilan dan banyak mendapatkan kritikan soal penampilannya.
Tak hayal dia diragukan bakal dipermanenkan masa baktinya di Old Trafford. Pelatih Burnley, Vincent Kompany, dengan senang hati menyambut kembali bomber 30 tahun tersebut setelah Kompany memimpin The Clarets kembali ke Liga Premier Inggris sebagai kampiun Championship. Manajer asal Belgia tersebut berkata, dia pemain dari Burnley Football Club yang telah bermain di 4 besar di Liga Premier Inggris untuk Manchester United dan juga untuk Belanda. Yang paling penting bagi saya, dan ini sesuatu yang berat untuk saya sampaikan karena situasi final yang mereka hadapi, adalah agar dia menutup musim ini dengan pencapaian besar. Tetapi ya, saya ingin dia sukses dan kami akan menggelar pembicaraannya nanti, ungkap Vincent Kompany. Weghorst bakal berharap bisa menjadi bagian dari skuad Manchester United di final Piala FA 3 Juni mendatang, di mana Setan Merah harus menghadapi sang tetangga Manchester City, klub di mana Vincent Kompany menjadi legenda, sembari membantu United finish di 4 besar di Liga Premier Inggris demi lolos ke Liga Champions. Weghorst memilih untuk meninggalkan Burnley sebagai pemain pinjaman pada musim panas 2022 menyusul degradasi yang mereka alami dari IPL, di mana dia hanya mampu mencetak 2 gol dalam 20 penampilan 2 musim lalu. Namun pengalamannya bisa dimaksimalkan oleh Kompany. Sementara itu, Manchester United akan kembali pada Sabtu 20 Mei dengan melawan ke kandang Bournemouth. Christian Eriksen ingin Manchester United segera mengamankan 6 poin berikutnya. Gelandang Manchester United Christian Eriksen meyakini bahwa rekor kandang timnya musim ini dapat membuat Setan Merah mengakhiri musim ini di posisi 4 besar di Premier League. Tim arahan Erik ten Hag saat ini telah memenangkan 13 dari 17 pertandingan di Liga di Old Trafford musim ini, menyusul kemenangan 2-0 atas Wolverhampton Wanderers berkat gol-gol yang dicetak Anthony Martial dan juga Alejandro Garnacho di akhir pekan. Masih ada 2 laga kandang tersisa menghadapi Chelsea dan juga Fulham di hari terakhir musim ini. Namun laga berikutnya adalah laga tandang ke markas Bournemouth. Berbicara kepada United TV setelah pertandingan kontra Wolves, Christian Eriksen berbicara tentang betapa pentingnya performa kandang Manchester United dan upaya mereka mengamankan 1 tempat di Liga Champions di musim depan. Namun dia juga mengatakan bahwa catatan rekor tandang mereka di Premier League masih harus diperbaiki. Ini jelas merupakan sesuatu yang harus kami lakukan. Pertama-tama mengakhiri musim sebaik mungkin dengan rekor kandang yang sempurna. Namun pada akhirnya tentu saja untuk musim depan kami harus tampil sebaik mungkin di kandang, tetapi juga di laga tandang. Dan itu akan menjadi musim yang menyenangkan nanti, ungkap Eriksen. Pasukan Erik ten Hag membutuhkan 6 poin dari 3 pertandingan untuk mengamankan 1 tempat di Liga Champions di musim depan. Kami tahu di mana kami bisa mendapatkan poin tambahan karena di kandang. Saat ini kami bisa bermain dengan merasa sangat-sangat aman. Tentu saja ketika Anda kalah dalam 2 pertandingan, tekanan ekstra ada. Namun kami telah menunjukkan karakter dan kualitas untuk berada di posisi kami saat ini. Kami hanya akan fokus pada diri kami sendiri. Bagi kami, itu harus menjadi 3 kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir. Tambah dari Christian Eriksen. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge in the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.